wa tajibul kaffaratu 'alar rajuli bi ifsadi saumi yaumin min ramadana bi ijma'in asima bihi bisababis saumi. Nah, di sini bacaannya, dan wajib membayar kifarat, wajib membayar kafarat. Ujar kita tuh tabusan lah, di saat kita mengerjakan puasanya ada kita terlanggar undang-undang di dalam puasa, itu wajib kita membayar kafarat, membayar kifarat. Wajib membayar kifarat apabila seorang laki-laki merusak, membatalkan puasanya dengan sebab hubungan suami istri pada siang bulan Ramadan. Nah, jadi bila itu diantaranya larangan di saat kita mengerjakan puasa. Lah, larangan apabila kita terlanggar ini, berdosa kita di saat kita mengerjakan puasa tuh memperbuat hubungan suami istri. Di samping kita itu berdosa, dan juga kita itu dituntut untuk membayar apa yang dibayar, yaitu kafarat. Jadi apabila seorang laki-laki merusak, membatalkan puasanya dengan sebab berhubungan suami istri pada siang daripada bulan Ramadan, itu wajib kafarat, dandaan yang dia bayar. Dan dia terkena dosa juga. Karena apa? Karena sebab dia sedang berpuasa. Di saat berpuasa dia melakukan hubungan suami istri di siang hari. Itu kita kada boleh di saat mengerjakan ibadah puasa Ramadan hubungan suami istri. Makanya kita kita khawatirkan orang nang hanyar nikah tuh orang-orang yang hanyar nikah itu menikah dekat dengan bulan Ramadan, namanya hanyar ya. Kalau kita bisa merasakan yang namanya hanyar. Lain juga lawan yang sudah lawas, yang sudah tua-tua ini lain juga dibanding orang yang baru kawin. Pernah juga Bang merasakan. Jadi kada boleh hubungan badan dengan istri di saat mengerjakan puasa Ramadan di siang hari, karena ada dandaannya, kainalah ada. Jadi kemudian lagi, dan tidak ada bayar kafarat bagi perempuan. Nih bibiniannya kada kena denda nih. Yang kena denda itu suaminya aja yang kena denda. Kalau bininya, istrinya kada kena. Jadi bila terjadi macam itu, yang kena denda, yang bayar kafarat nang laki aja, suaminya aja yang bayar. Si bini kada. Aman aja yang bini. Si laki ini di samping berdosa juga dia wajib membayar kafarat tadi. Jadi tidak ada bayar kafarat bagi perempuan. Dan bagi orang yang lupa, inya kada ingat misalnya di saat itu inya sedang mengerjakan puasa. Mungkin ada terjadi juga kayak ini. Kada ingat pada hari itu dia sedang mengerjakan puasa, berhubungan dia di siang hari. Kada wajib tuh dia kafarat. Kada wajib bayar denda, asalkan bujul-bujul kada ingat. Yang namanya kada ingat itulah kita sedang puasa, makan talah satu piring habis, minum habis satu gelas, kada apa-apa juga, kada batal puasanya, asalkan bujur kada ingat dalam keadaan lupa. Jadi orang yang lupa kada wajib kafarat, kada wajib denda. Dan bagi orang yang merusak puasanya tapi selain puasa Ramadan, ada apa-apa juga. Puasa sunat ada apa-apa. Selain daripada puasa Ramadan, kada kena denda. kada kena denda lah.
banyak lagi. Dan tidak juga bayar kifarat atas orang yang puasa menyangka malam ternyata siang. Ini kada wajib juga nih bayar denda nih. Inya nih dikiranya masih apa ya? Dikiranya masih jam 4 kah? Masih bisa lagi untuk makan-makan. Ternyata imsak sudah. Nah, tetap jadi lanjutkan makan nih. Nah, ini kada wajib juga orang yang macam ini bayar denda. Nah, dikiranya hari ini masih malam lah, masih jam 4. Ternyata liwat sudah imsak, sudah dekat subuh, sudah tetap jadi ya makan-makan. Nah, itu wajiblah bayar denda. Nah, kada wajib juga bayar denda. Nah, kemudian lagi, dan tidak juga wajib bayar kifarat atas orang musafir. Misalnya kan kita dibolehkan, boleh untuk berbuka puasa, boleh untuk tidak mengerjakan puasa di saat kita musafir, tapi tetap wajib kita bayar qadaan. Nah, amun kita sehat-sehat aja, nang bagusnya lebih baik puasa orang yang musafir itu. Jadi orang yang sedang musafir ini boleh untuk ada berpuasa, tapi tetap wajib membayar puasanya yang dia batalkan di saat musafir tadi. Jadi orang musafir ini wajiblah bayar denda, wajiblah bayar kifarat. Nah, kada wajib ujarnya atas orang musafir yang berbuka, puasanya tadi. Nah, lah itu diantaranya. Kemudian di sini lagi padahkannya watajibul kafaratu ala rajulin adrakahul fajru mujami'an pastada ma'aliman bitahrimi, dan wajib bayar kifarat. Nah, wajib bayar kifarat. Jadi dengan yang namanya wajib ini apabila tidak dia laksanakan bayar kifarat puasa ini, berdosanya. Berdosalah. Nah, dan wajib bayar kifarat bagi laki-laki yang melakukan hubungan suami istri. Nah, dan dia menemui pajar, misalnya lah dia nih hubungan suami istri, waktunya nih mipit juga sudah, mipit misalnya jam 4 dekat imsak sudah, tahu dia habis sudah waktunya, tetap dia teruskan hubungan tadi. Nah, sedangkan dia mengetahui saja bahwa itu untuk diteruskan, kada boleh, haram untuk diteruskan. Sedangkan waktu ini siang, sudah kesiangan. Nah, itu wajib bagi laki-laki untuk bayar kifarat. Nah, lah wajib nih. Yang tadi kan di siang hari, ini masih malam tapi waktunya mipit sudah hendak kesiangan. Nah, tetap wajib juga kafarat, bayar denda. Nah, nang sedikit waktu aja ini, wajib bagi si laki-laki untuk membayar kifarat. Nah, denda dengan sebab dia merusak puasanya dengan hubungan suami istri tadi. Nah, lah ini pernah terjadi, Bian. Bila ada hukum pasti ada terjadi di zaman Rasulullah itu. Bila ada hukum ini ada terjadi. Jadi di zaman Rasulullah itu ada salah seorang sahabat lah. Di zaman Rasulullah itu, ini kisahnya kayak ini. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaqtu ya Rasulullah. Jadi Nabi ini di saat Nabi duduk bersama sahabat-sahabat yang lain, di saat si duduk itu tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan si laki-laki ini
Berkisah berkata ujarnya, halaktu ya Rasulullah, celaka aku wahai Rasulullah. Celaka aku wahai Rasulullah. Wala ujar Nabi, kenapa? Gerang sebab jadi ikam ini mengatakan bahwa diri kamu ini dalam keadaan celaka. Nah, jadi ujar si laki-laki ini, wa ma ahlaka. Apa ujar Rasulullah, apa yang menyebabkan, yang membuat kamu ini celaka wahai seorang laki-laki? Ujar seorang laki-laki ini, waqa'tu 'alal imra'ati fi ramadana. Nah, ini kisahnya, ini ceritanya. Ujar si laki-laki ini, aku telah telah menghubungi istriku di saat bulan Ramadan. Jadi tahu wae sidin nih keadaannya nih, bila berhubungan suami istri di bulan Ramadan kada boleh, di samping berdosa juga bayar denda. Jadi bepadahai mengadu dengan Rasulullah, celaka aku wahai Rasulullah, celaka aku wahai Rasulullah. Ujar Rasulullah, kenapa? Jadi jawabnya, aku nih Rasulullah menghubungi istriku di saat siang hari di bulan Ramadan. Itu bang sebabnya aku mengatakan celaka diriku ini. Jadi ujar Nabi lah, faqala hal tajidu ma ta'tiku raqabatan. Nah, jadi ujar Nabi, adakah kamu wahai laki-laki mempunyai sesuatu untuk memerdekakan budak? Nah, di saat itu kan ada budak lagi susuruhan. Jadi amun kamu punya seorang budak, nah, adakah mempunyai kamu seorang budak yang kawat dimerdekakan? Jadi ini dandaannya lah, bila kita hubungan suami istri, yang pertama dandanya kalau bisa kita memerdekakan budak. Jadi budak yang sedang kerja itu kita tebus, dia bebas. Ada lagi terikat dia dengan majikannya. Nah, bebas. Bila ikam kawan nebus tuh, kam ada lagi apa istilahnya tuh, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kawan nebus seorang budak ini, hamba sahaya ini. Kemudian laki-laki ini berkata, qala la, ujarnya. Jadi ujarnya, tidak ada, aku kada mempunyai budak, ada mempunyai susuruhan. Kemudian ujar Nabi lagi, qala fahal tastati'u anta suma syahraini mutatabi'aini. Nah, kemudian ujar Nabi, adakah mampu, puasakah, bisakah ikam mengerjakan puasa 2 bulan berturut-turut? Nah, ini tebusannya. Bila orang hubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari, pertama memerdekakan budak. Oh, ini kadang-kadang kalau budak susah kita untuk mencarinya, kadang-kadang. Nah, budak dia tidak punya. Kemudian ujar Nabi, kalau kamu tidak punya budak, puasa kamu 2 bulan berturut-turut. Jadi 1 hari aja nih terlanggar sidin nih. Apalagi 2 bulan puasa berturut-turut, 1 hari aja terlanggar. Nah, lah, ini dandaannya. Berat kalau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kemudian lagi ujar seorang laki-laki ini, qala la. Nah, aku kada mampu juga aku, ujarnya. Puasa nang 2 bulan berturut-turut nih kada mampu, ujarnya. Fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan. Kemudian ujar Nabi nih, fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan. Adakah ikam nih kawa mengasih makan orang miskin sebanyak 60 orang? Ini dandaannya orang yang hubungan suami istri di siang hari daripada bulan Ramadan. Kawakah ikam memakani 60 orang, sedangkan yang 60 itu orangnya miskin? Nah, kada kawa juga, ujarnya.
Kada kawa juga. Nah, ngalih-lih cari orang miskin 60 orang tuh. Misalnya kita talanggar han, nang kayak itu mencari 60 orang. Puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian memakani orang miskin sebanyak 60 orang. Kada mampu juga inya nih. Seorang laki-laki ini qala la ujarnya. Summa jalasa kemudian Nabi berkata dia tadi berkata la ujarnya. Summa terdiam terdiam sudah. Nang pertama untuk memerdekakan budak kada kawa. Kemudian lagi puasa 2 bulan berturut-turut kada kawa. Kemudian lagi memakani orang miskin sebanyak 60 orang kada mampu juga. Nah, lalu kayak apa pulang? Nah, tadi diamai lagi, pasrahai lagi. Nah, ada solusinya. Ujar Rasulullah, Pa'utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arakid apa? Nah, kemudianlah Nabi datangkan lawan seorang laki-laki tadi. Apa yang didatangkan oleh baginda Rasul yaitu sekeranjang. Nang di dalam keranjang itu, yang di dalam wadah itu ada tamarnya, ada kurma. Nah, ujar Nabi, nih nah, ada kurma. Kurma yang di dalam wadah ini, kurma yang di dalam keranjang ini, ikam sedekahkan. Nah, ikam kasih lawan orang yang miskin yang ada di kota Madinah ini. Nabi bersifat baiknya lawan lawan lelakian nih. Kada disariki sidin. Kalau bang sidin mencala memarahi lawan seorang laki-laki ini kada. Ikam ni tahu pada haram misalnya lah. Hubungan suami istri di bulan Ramadan tahu pada haram kada boleh. Kada ada sidin nang kayak itu sifat sidin. Sidin kasihkan kurma satu wadah, satu keranjang, disuruh kepada seorang laki-laki ini untuk disedekahkan lawan orang yang miskin yang ada di kota Madinah itu. Nah, ujar Nabi, tasaddaq bihaza, ikam sedekahkan haja ini nah kurma ini dengan orang yang miskin yang ada di kota Madinah. Faqala, maka mengata dia, alal afqara minna. Nah, ujarnya pulang, adakah orang yang lebih miskin daripada aku di kota Madinah ini? Nah, adakah orang lagi yang lebih miskin daripada kami, ujarnya di kota Madinah nih? Nah, sekalinya orangnya nih miskin juga, yang melanggar undang-undang di saat puasa nih, orangnya miskin juga. Jadi ujarnya, adakah orang yang lebih fakir daripada kami di kota Madinah ini? Ujarnya, di kota Madinah ini kada ada yang lebih miskin daripada kami. Nang lebih miskin. Jadi ujar Nabi, nang lebih bahajat ujarnya dengan apa? Dengan makanan itu, dengan kurma itu daripada kami, keluarga kami haja nang lebih berhajat nih. Selain daripada kami ini kada ada, ujarnya. Lalu mendengar kayak itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kayak itu rintihannya nih, tak hanya kami haja yang miskin di kota Madinah nih. Tak tawa Nabi mendengar kayak itu. Sudah melanggar kada boleh lah untuk hubungan suami istri di bulan Ramadan. Kemudian lagi untuk memerdekakan budak kada kawa, puasa berturut-turut 2 bulan kada kawa, memakani orang miskin 60 orang kada kawa. Kemudian pulang sekalinya inya nih pulang nang lebih miskin di kota Madinah itu, nang lebih berhajat kepada kepada itu makanan, kepada itu buah kurma. Jadi mendengar kayak itu ceritanya, katawa Nabi lah. Ujar Nabi, qala summa qala izhab fa'at imhu ahlaka. Ujar Nabi, izhab ke sini, ujar Nabi.
berikanlah kurma yang satu keranjang ini ujar Nabi, ahlaka lawan keluargamu aja. Nah, Nabi bagusnya Nabilah kada marah sidin lawan seorang laki-laki ini, marah, malahan sidin kasihkan kurma kepada laki-laki yang miskin ini, kemudian inya sendiri yang menerima anunya toh apa dandaannya nang inya telanggar tadi, nang inya nang melanggar nang kada boleh hubungan suami istri di bulan Ramadan, sedangkan dia yang disyaratkan itu dia tidak mampu sama sekali, memerdekakan budak kada mampu, puasa 2 bulan berturut-turut kada mampu, kemudian apa memberi makan kepada orang miskin juga kada mampu, kada ada hartanya. Ujarnya kami yang lebih miskin, yang lebih berhajat dengan itu makanan, dengan itu kurma di kota Madinah ini. Jadi ujar Nabi, ikam ambil nah kurma yang satu wadah ini, satu keranjang ini, dan kamu kasihkan kepada keluargamu, ujar Nabi. Jadi bebasnya dengan apa? Dengan mulianya Rasulullah SAW, sidin kasihkan apa? Ya hanya kita tuh dikasih duit, nah ikam bayari hutang ikam. Sidin yang mengasihkan. Ini pemimpin yang luar biasa leh. Contoh kepada kita. Itulah terjadinya aneh salah seorang sahabat di zaman Rasulullah yang terlanggar undang-undang di saat puasa. Jadi hubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari kada boleh dan berdosa. Jadi kalau kita terlanggar itu undang-undangnya lah, bayar kafarat dengan memerdekakan budak, kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut dan memakani orang miskin sebanyak 60 orang. Apabila kita kada laksanakan itu, kita tetap berdosa dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kalau bisa terjadi yang kayak itu. Nah,